Kalau gampang capek ya, aku kalau kena matahari kok gampang capek, atau disebut dengan fotosensitivitas, atau merah-merah kena matahari, itu bisa diberikan suatu lupus. Atau mungkin kalau saya sering sariawan ya, gampang sariawan tanpa ada nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sariawan, nanti hilang lagi, muncul lagi, dan jumlahnya banyak, itu bisa juga lupus. Kemudian ada keluhan nyeri-nyeri sendi, itu bisa juga karena lupus. Misalnya diobatin, disuntik nggak sembuh, dikasih obat makan nggak sembuh, bisa juga ada lupus seperti itu. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan Dr. Jaharuddin. Halo dok. Halo Mas Gembira, ketemu lagi. Kabar, dok? Baik, sehat selalu. Luar biasa, gimana kabarnya Mas Gembira? Luar biasa dokter, karena pada hari ini kita tetap semangat untuk mengedukasi, memberikan informasi tentang kesehatan kepada sahabat Indrayana di rumah. Topik kita kali ini dok, sangat masih marak dan hangat dibicarakan terkait lupus. Karena banyak tokoh, baik itu selebriti maupun penyanyi yang sekarang ini menderita lupus. Nah setelah kita lihat memang lupus ini sebenarnya sudah lama banyak diderita orang. Mungkin karena publikasinya lebih genjot di tahun ini, jadi terlihat banyak nih penderita lupus dok. Nah kalau boleh tahu nih dok, kita mulai nih dok. Lupus ini sebenarnya penyakit apa sih dok? Boleh dibahas? Dok? Baik, terima kasih Mas Gembira. Baik untuk sahabat Indrajana yang di rumah. Lupus atau kita kenal dengan SLE atau kepanjangan Systemic Lupus Erythematosus kalau yang bahasa kedokterannya. Ini merupakan suatu penyakit autoimun. Autoimun di mana terbentuk autoantibody. Sistem imun harusnya menjaga tubuh kita, dia menyerang organ tubuh kita sendiri seperti itu. Targetnya kalau yang mungkin sebelumnya pernah rematik, itu targetnya hanya ekstremitas, kemudian lebih cenderung ke sana. Tapi kalau yang lupus ini lebih ke seluruh tubuh kita bisa diserang seperti itu. Organ-organ tubuh kita seluruhnya bisa diserang. Itu kira-kira. Dan manifestasinya paling sering pada perempuan biasanya. Baru saja Gembira tadi mau bilang lupus dapat dialami siapa saja. Namun penderitanya lebih banyak wanita. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan, gimana dok? Wanita berarti lebih punya risiko tinggi nih dok? Ya memang kalau menjawab itu kan prevalensi ya. Iya, prevalensi. Prevalensi itu dipengaruhi faktor satu genetik, kedua memang hormonal, apalagi ini kaitan dengan sistem imun. Sistem imun juga tergantung dengan hormon, apalagi kita tahu perempuan juga ada menstruasi, ada menopause, jadi hormonnya sangat terganggu dan ini berdampak ke sistem imun seperti itu. Jadi makanya resikonya pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu kira-kira. Thank you dok. Nah berikutnya adalah penyebab dok. Beberapa yang kita temukan bahwa penyebab ini bervariasi. Mungkin ada yang bilang saya terkena lupus karena dulu saya riwayatnya adalah pengguna ataupun sering menginjeksikan ataupun menginfuskan diri saya terhadap whitening. Saya mengkonsumsi obat-obatan pemutih. Saya mengkonsumsi obat-obatan yang untuk daya tahan tubuh. Ada hubungan nggak sih dok? Kalau secara tidak boleh dokter jelaskan penyebab dari lupus ini sebenarnya apa dok? Pertama ya bisa karena faktor radiasi mungkin. Dia bekerja di tempat yang mungkin radiografer atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian faktor bahan kimia, chemical misalnya. Mohon maaf ini pekerja-pekerja yang di bahan kimia yang gampang aja lah mungkin. SPBU, dia nuang bensin dan lain itu kan bensinnya itu bahan kimia juga. Terlalu sering terpapar juga bisa berisiko ke lupus ini. Kemudian obat-obatan, apalagi marak seperti yang Mas Gembira sampaikan, ada pemutih, ada pemutih wajah, kadang-kadang yang instan itu mengandung hidroquinon. Nah itu juga sangat berpengaruh terhadap sistem imun kita seperti itu. Kemudian misalnya orang-orang bukan skeptis, bodybuilder mungkin pengguna steroid. Nah, kalau dia tidak tahu cara menggunakan steroid, karena kan ada steroid ada tapering off. Nah, kalau dia pengguna tidak tahu cara tapering off-nya, menggunakan habis itu tiba-tiba menghentikan, bisa terjadi rebound fenomena, artinya sistem imun yang lamanya ditekan tiba-tiba besar, muncul dalam jumlah besar dan itu bisa berimpact kepada
timbulnya penyakit lupus tadi. Gitu. Oke, berarti memang benar ya sahabat Indrayana ada hubungan, tetapi memang itu perlu diedukasi ya dok ya terkait bahwa pemutih ataupun whitening infus mengandung atau mempengaruhi faktor risiko lah. Faktor risiko ya. Meningkatkan faktor risiko. Dan memang harus dikonsulkan dok sama yang yang betul-betul pada bidangnya. Yang berikutnya mungkin dokter adalah bahwa dokter menyatakan bahwa lupus ini menyebabkan peradangan di berbagai organ. Berarti memang organ semua bisa kena dokter. Betul, ya? Betul semua. Nah gejala yang umum yang bisa kita temui dari lupus ini apa dok? Oke. Ada 11 ya, kita kira 11 organ yang bisa terlibat. Satu, biasanya kalau teman-teman sahabat Indrajana ada sering keluhan, kok aku kalau kena cahaya matahari pagi jam 9 kok merah langsung. Atau disebut dengan butterfly rash. Itu di kulit ya dok ya? Ya, di kulit wajah, merah seperti kupu-kupu. Bisa dapat dipikirkan itu suatu lupus, gejala awal lupus. Kedua, misalnya kalau gampang capek ya, kalau kena matahari kok gampang capek, atau disebut dengan fotosensitivitas, atau merah-merah kena matahari, itu bisa dipikirkan suatu lupus. Atau mungkin kalau saya sering sariawan ya, gampang sariawan tanpa ada nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sariawan, nanti hilang lagi, muncul lagi, dan jumlahnya banyak, itu bisa juga lupus. Kemudian ada keluhan nyeri-nyeri sendi, itu bisa juga karena lupus, misalnya diobatin, disuntik nggak sembuh, dikasih obat makan nggak sembuh, bisa juga ada lupus seperti itu. Dan kalau organ-organ yang seperti jantung, paru-paru itu dan ginjal itu biasanya udah berat biasanya. Nah, kalau jantung bisa ke ke bengkak jantung, kemudian kalau ke paru-paru bisa efusi pleura, kalau ke ginjal bisa ke gagal ginjal, itu udah manifestasi yang berat seperti itu. Tapi biasanya kalau yang awam ya, lupus biasanya gejalanya gampang, ada merah-merah di pipi, kena matahari gampang capek, itu dapat dicurigai kira-kira. Atau gampang alergi. Nah, misalnya kok saya gampang alergi, itu bisa kita evaluasi untuk dicek lupus juga. Nah, dokter mengatakan bahwa memang menyerang semua organ, tapi gejalanya sudah bisa kita lihat ya, bahwa kita bisa mungkin mengkondisikan atau mencurigai diri kita terkait gejala kita, bisa periksa langsung ya dok ya. Betul. Nah, periksanya bagaimana dok untuk menentukan bahwa kita lupus atau tidak? Biasanya pemeriksaan apa yang dijalani pasien yang seperti ini? Untuk pemeriksaan biasanya pertama yang jelas klinis. Jadi untuk kriteria diagnosisnya pun harus ada 11 kriteria, minimal 4 di antara 11 itu bisa kita sudah terdiagnosis dari SLE tadi. Salah satu dari 4 tadi harus lab. Nah, labnya tadi itulah namanya anates atau antides DNA. Nah, memang ya lumayan, kalau bicara harga lumayan ya. Tapi karena memang penyakitnya penyakit mahal, penyebabnya juga mahal, jadi klinisnya ada minimal 3 ditambah 1 labnya anates atau antides DNA, kemungkinan besar kita tuh menderita lupus gitu. Gitu kira-kira. Berarti memang dok, dari statement dokter bahwa tadi lupus ini menyerang organ apa saja. Nah, berarti pengobatannya tergantung organ yang diserang ya dok. Betul. Ya? Mungkin bisa dijelaskan dok tentang pengobatan? Baik, kalau pengobatan dia ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan berarti obat-obat juga nggak banyak. Biasanya 1 atau 2 macam. Kalau sedang juga sama, mungkin ada tambahan obat-obat steroid yang dosisnya lebih tinggi. Nah, yang masalah itu kalau yang sudah berat ini sudah ke jantung, komplikasi ke jantung, ke ginjal, atau disebut dengan lupus nefritis. Seperti itu obatnya lumayan berat dan dosisnya tinggi dan lumayan lama, seperti itu kira-kira. Untuk pengobatannya, misalnya kita udah gangguan ginjal, ada namanya obat siklospamid, itu bisa hitungan bulan atau minggu. Nah, jadi memang cukup lama itu kira-kira. Begitu ya dokter ya. Wah, luar biasa. Berarti memang penyakit lupus ini termasuk penyakit yang cukup kompleks ya dokter. Kompleks, ya? benar. Karena menyerang semua organ, justru akan juga mempengaruhi ke semua konsultasinya, akan ke semua dokter ya dokter, tergantung organ yang di sasaran dan kena begitu ya dokter ya. Nah, yang berikutnya mungkin adalah yang sering ditanyakan kita dok selaku orang awam ataupun sahabat yang di rumah adalah terkait karena ini penyakit autoimun, apakah ada preventif, tindakan preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan, dokter? Preventif ya? Iya. Kalau autoimun tadi ya jelas menjaga sistem imun tetap bagus, dengan olahraga rutin, usahakan makan makanan yang real food. Real food ya jadi jangan junk food, jangan yang instan-instan, usahakan karena instan banyak terkontaminasi dengan bahan kimia misalnya. Kedua, usahakan jangan makan-makan yang mengandung bahan pengamet terlalu banyak, seperti itu. 3,
misalnya kita bekerja di radiasi atau tempat-tempat yang kimikal, ya itu kalau bisa dihindari. Kalau udah ada keluhan-keluhan ke arah lupus ya dihindari, ya kalau sebisa mungkin kalau memang nggak ada ya pakai pengaman lah. Pengaman radiasi misalnya di tempat-tempat tempat yang mengandung radiasi, kita menggunakan alat pengaman atau pakaian pengaman untuk menurunkan resiko tadi. Kemudian paling penting adalah obat-obatan. Nah, jangan sembarang minum obat, jangan sembarang suntik-suntik, itu hati-hati. Apalagi zaman sekarang banyak sistem online, obat hanya sekedar pencet-pencet, obat datang, kita nggak tahu itu terdaftar atau tidak, asli atau enggak, kandungannya asli bagaimana, atau tidak, berbahaya atau tidak, ya dok ya. Betul, banyak kadang-kadang untuk dapat instan obatnya dosis tinggi, ternyata tubuh kita nggak cukup, nggak cocok, ya akhirnya seperti itu. Gitu ya, dok, ya. Kita sarankan juga untuk sahabat Indrayana supaya melakukan penggunaan obat ataupun medikasi obat yang benar dengan konsultasi ke dokter, ataupun dosisnya juga ditentukan oleh dokter ya, sehingga mengurangi risiko untuk terkena penyakit lain, begitu ya dok ya. Nah, terima kasih dok. Mungkin satu lagi dok, pertanyaan kita adalah menyimpulkan kegiatan kita hari ini tentang lupus. Silakan dok. Sebelum menyimpulkan, mungkin ada tambahan informasi. Kan sering ada pertanyaan, dok, saya mau hamil gimana ya dok? Oke. Gitu. Saya kan ibu-ibu nih kan, perempuan. Dok, saya udah menikah, saya lupus gimana ya? Pertama, kalau untuk sahabat Indrajana, misalnya dia mau menikah nih, usahakan kalau memang mau menikah, penderita lupus, sebaiknya kontrolkan dulu penyakitnya, lupusnya, usahakan terkontrol atau namanya remisi. Kalau sudah remisi mungkin bisa menikah. Kemudian yang kedua, jika sudah menikah ternyata terdiagnosis menderita lupus, berarti harus kalau bisa merencanakan kehamilan. Nah, misalnya cek dulu, kalau memang hasilnya remisi atau terkontrol, hasilnya bagus, mungkin dalam 1 tahun hasilnya bagus, baru bisa rencana punya anak. Karena efeknya berat kalau penderita lupus ini hamil. Kira-kira apa dok efeknya? Banyak sekali, bisa gangguan jantung di janinnya, bisa ibunya seperti itu, banyak dampaknya seperti itu. Berarti memang bisa dok ya, tetapi perlu dengan perencanaan. Perlu dievaluasi. Gitu. Kalau penyakit lupusnya sudah terkontrol atau kategorinya sudah remisi, baru bisa hamil kembali. Gitu, kira-kira. Berarti bisa ya dok ya dengan dokter penjelasan dokter yang tadi ya. Silakan dok disimpulkan dok untuk sahabat yang dulu. Baik, untuk sahabat Indrajana di mana Anda berada, untuk penyakit SLE ini lumayan penyakit kompleks ya. Dan untuk diagnosis sendiri agak sulit. Jadi memang harus kita yang aware diri kita. Satu yang gampang, jika Anda atau keluarga Anda sering menderita ruam-ruam, hilang timbul, apalagi saat kena matahari pagi, kemudian ada nyeri-nyeri sendi, kemudian ada anemia yang berat, tidak sembuh-sembuh, dapat dipikirkan suatu SLE. Jadi segera cek ke dokter penyakit dalam, gitu kira-kira. Itu tentunya di klinik utama Dr. Indrajana ya. Tentunya tetap di klinik utama. Bersama dengan Dr. Jaharudin. Thank you dok atas pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Saya juga berharap sahabat Indrajana tetap menantikan postingan-postingan kita terkait podcast Health Talk ataupun kesehatan-kesehatan terkini yang selalu kita update. Terima kasih dok atas informasi hari ini. Untuk sahabat Indrajana di rumah, salam sehat, salam Indrajana. Sampai jumpa di podcast berikutnya.